Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan Bapak Edi Yulianto, bagian analisis lingkungan hidup. Kami saat ini ingin mengetahui lebih jauh tentang target dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb terkait dengan sekolah atau madrasah yang akan maju pada Adiwiyata Nasional atau Adiwiyata Mandiri. Nah, targetnya apa, berapa, dan apa saja yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 ini? Ya, jadi kami tahun ini 2001 itu potensi sekolah Adiwiyata Nasional itu ada 3 dan sekolah Adiwiyata Mandiri itu ada 6 yang menjadi potensi untuk diajukan sebagai calon sekolah Adiwiyata Nasional dan calon sekolah Adiwiyata Mandiri. Kira-kira program yang dalam waktu dekat yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap madrasah atau sekolah ini bagaimana? Ya, yang pertama kami lakukan hari ini yaitu pembinaan awal terhadap sekolah atau madrasah terkait dengan Permen LH, pelaksanaan Permen LH atau pedoman pelaksanaan Permen LH nomor 52 tahun 2019 tentang gerakan peduli berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Mohon maaf, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah, dan Permen 53 tentang penghargaan Adiwiyata. Jadi kami lakukan pembinaan awal dan selanjutnya kami akan menginventarisasi sekolah mana yang akan berminat untuk lanjut sebagai calon usulan calon sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri. Kami akan lakukan pembinaan langsung ke sekolah terkait dengan pengisian kuesioner dan terutama dari 3 komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Ya, jadi target dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb itu tahun ini 2021 ada 3 sekolah yang akan maju ke Adiwiyata Nasional dan 6 yang akan maju ke Adiwiyata Mandiri. Mungkin itu saja Pak Edi, kami ucapkan banyak terima kasih. Ya. Sukses selalu. Amin. Salam kita? Salam zero waste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumeneb, sedang bersama dengan Ibu Adit Andrit Tias Nurikayanti. Nah, saya ingin banyak berbicara dengan Ibu Andrit, itu panggilan kesehariannya, terkait dengan sejauh mana pembinaan dan prospek dari sekolah atau madrasah di Kabupaten Sumeneb dalam mengembangkan peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi dalam hal ini ada program pemerintah namanya Adiwiyata. Sudah sejauh mana sekolah yang sudah Adiwiyata Mandiri misalnya, sudah Adiwiyata Nasional, sudah Adiwiyata Provinsi, dan bagaimana peran penting dari Dinas Lingkungan Hidup terhadap kemajuan program Adiwiyata ini. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ibu Andrit. Mari silakan. Ya, jadi kami punya program adalah penghargaan Adiwiyata sesuai dengan Peraturan Menteri LHK 2019 5253 nomornya, Pak. Nah, di sana kami diminta sesuai dengan amanah dari Permen itu bahwa kita di DLH ini wajib membina sekolah yang mau mengelola lingkungannya. Nah, ini dari tahapan dari Adiwiyata Kabupaten, lalu Provinsi, Nasional, dan Mandiri. Nah, untuk pertama, di start 2021 Januari,
kita sudah melakukan pembinaan untuk calon sekolah dwiata provinsi, dan itu sudah kami usulkan dari pertama 10 Pak, lalu jadi 7, dan ternyata yang lolos administrasi 5. Ya, jadi 5 sekolah terdiri dari SD, SMP, dan SMA itu ada 5 yang lolos administrasi di provinsi. Itu sudah tinggal nanti penilaian dokumennya, lalu ada verlap kalau memang dinyatakan lolos macam itu. Nah, setelah ini kita sekarang ini sedang berlangsung pembinaan untuk calon sekolah adiwiyata nasional dan mandiri. Sebenarnya kami sudah mencuri start ini Pak. Harusnya kita harus menunggu surat dari kementerian dulu, baru kita melakukan pembinaan. Cuma saya pikir kenapa tidak kalau sudah kementerian melalui pembinaan pada saat itu di bulan Januari dengan provinsi, Bu Sisi itu selaku kepala Pusditbangnya itu mengatakan bahwa kita kira-kira April 2021 kita sudah bisa mengajukan usulan itu. Nah ini walaupun tidak ada surat dari kementerian, ya kita coba untuk melakukan pembinaan karena kita sudah punya panduannya semacam itu. Nah, ternyata antusiasme dari sekolah yang kita undang, alhamdulillah dari 15 sekolah yang kami undang hadir tadi 12 sudah. Jadi ya 12 sekolah. Dan tiga sekolah ini yang belum hadir, insya Allah semuanya SD Pak. Iya, seperti itu. Berarti untuk tahun ini yang akan maju ke adiwiyata mandiri itu sekolah mana saja itu? Selain MA Alamin tentunya. Ya, jadi untuk MA Alamin kan mau menuju nasional ya Pak ya? Mandiri. Sudah nasional mau menuju mandiri. Ya. Saingannya kalau yang menuju mandiri itu adalah SDN Kalengan Barat 1, SDN Culuk 1, SMP 6 Sumeneb, SMP 1 Ambunten, SMP 1 Dasu, SMP 1 Gapura, STSN 1 Sumeneb itu. Dan jadi ada 8 semuanya dengan MA Alamin. Iya, ada 8 ya. Iya, ada jadi, 8. MA Alamin 1. Ya. Kemudian betul. SMP Negeri 6 Sumeneb. Betul. SMP Negeri 1 Ambunten. Betul. SMP Negeri 1 Dasu. Betul. SMP Negeri 1 Gapura. Ya. MTSN Negeri 1 Sumeneb. Betul. SDN menjadi indonya ya Pak menjadi ya? Indo ya. SDN Negeri 1 Julu ya, Saronggi. Dan SDN Kaliangat Barat 1 Kaliangat. Ya, itu yang mau ke mandiri. Sedangkan untuk yang mau menuju nasional adalah SMA 1 Batuan, SMP 4 Sumeneb, dan satu lagi SMP Negeri 2 Sumeneb. Ada 3. Jadi SMA Negeri 1 Batuan. Ya. SMPN 4 Sumeneb. Betul. Dan SMPN 2 Kaliangat. Ya, betul. Ya, betul. Berarti selama ini untuk tingkat SMA itu sebenarnya belum ada yang tingkat yang adiwiyata mandiri ya. Baru MA Alamin gitu Pak Kiai sekarang. Oh iya ya. Doanya semoga amin. MA Alamin menjadi pionir. Amin. Untuk sekolah madrasah adiwiyata. Ya. Untuk mandiri. Ya. Terima kasih Ibu atas waktunya walaupun di tengah kesibukan untuk vaksin ya Ibu ya. Vaksin. Oh iya. Jadi jangan lupa vaksin yang kedua segera dilaksanakan. Ini untuk memperkuat imunitas kita. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Eva, Kepala SMPN 2 Saronggi. Jadi SMP beliau ini tahun 2019
itu mendapatkan predikat adiwiyata mandiri. Jadi ketika itu saya sama Bu Eva sama-sama ke Jakarta karena alamin itu adiwiyata nasional. Kalau SNPN 2 Seronggi itu Bu Eva itu adiwiyata mandiri. Jadi yang ingin saya tanyakan ke Bu Eva adalah bagaimana rencana tindak lanjut atau program yang akan dipersiapkan SMPN 2 Seronggi ini untuk menuju Eco ASEAN School. Jadi apa namanya, semacam adiwiyatanya tingkat ASEAN lah begitu. Ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak Yai. Sebenarnya antara sekolah adiwiyata mandiri dengan sekolah adiwiyata Eco ASEAN School itu secara administratif ada perbedaan sedikit, tapi yang menjadi dasar utama adalah kita harus membuat rencana yang tercantum dalam PGB PHLS ya, itu nah, terus ada juga perbedaan yang cukup signifikan terkait dengan gerakan maupun produk yang akan kami laksanakan. Tentunya gerakannya harus lebih luas, mencakup ke masyarakat lebih luas, artinya tidak hanya di skup lingkungan sekolah dan sekitarnya, tetapi kita gerakan kita ini harus memberikan pembelajaran, kesadaran tentang pelestarian lingkungan baik di dalam skup lingkungan sekolah maupun ke masyarakat secara luas. Skupnya lebih luas lah, intinya seperti itu. Kemudian tentang produk unggulan pun yang harus kami lakukan itu harus yang bersifat inovatif dan memberikan manfaat terhadap pelestarian lingkungan. Jadi seperti sebagai contoh permasalahan terkait dengan konservasi alam terumbu karang itu tetap menjadi ikon kami. Kemudian ada lagi program kami yang lebih spektakuler, boleh dikatakan seperti itu. Cuma kami sampaikan di sini misalnya seperti pengolahan limbah, sampah daun dan sayuran untuk dimanfaatkan sebagai pupuk ekoenzim. Ekoenzim ini sedang kami uji coba. Nah, dalam jumlah yang sedikit nantinya kita akan memproduksi pupuk cair dari yang disebut ekoenzim ini dalam jumlah yang cukup luas, dan nanti kita memberikan pembelajaran yang sekarang sudah kami rintis, yaitu bekerjasama dengan pemerintah Desa Tanjung untuk pembuatan pupuk ekoenzim di bulan Maret ini, insya Allah kami laksanakan. Ini contoh, salah satu contoh bahwa produk kami harus memberikan pembelajaran atau manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Dan masih ada beberapa program yang mungkin tidak sempat tidak cukup kalau dibicarakan di sini. Oh iya. Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada Ibu Eva. Nanti kapan-kapan kita akan berkunjung langsung ke sekolah. Insya Allah kami akan sampaikan ya, agar bisa mengenal lebih jauh tentang persiapan menuju Eco ASEAN School. Saya dalam kesempatan ini saya berdoa semoga amin bisa meraih atau mencapai mewujudkan cita-cita harapan menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Harapannya kita bisa bekerja sama. Oh iya. Iya. Kalau kita bulan September insya Allah mau ke terumbu karang, kunjungan kami tahun kedua. Semoga Pak ya bisa ikut bergabung. Insya Allah. Nah, demikian juga nanti pada satu kesempatan kita akan berkunjung ke sekolah jenengan. Oh iya. Kami ingin tahu apa itu ke madrasah wisata. Saya madrasah wisata ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini di Dinas Lingkungan Hidup ini saya bertemu dengan Pak Eko dari MTSN 1 Sumeneb. Jadi beliau ini adalah ketua tim adiwiyata mandiri yang akan segera dipersiapkan
Nah, saya ingin tanya lebih jauh tentang persiapannya menuju Adiwiyata Mandiri. Kami persilakan, Pak Ito. Ya, terkait dengan persiapan Adiwiyata, calon Adiwiyata Mandiri yang sudah berapa tahun ini sempat tidak bisa berjalan dengan baik karena kan pandemi dan lain sebagainya. Memang kita seakan-akan kembali lagi dari titik nol, di mana segala persiapan yang sebetulnya sudah lama kita rencanakan, kita desain dengan benar, akhirnya kembali lagi terkait dengan corona itu, di mana hampir 1 tahun pasif adanya pembelajaran dengan siswa. Maka mau tidak mau kita juga harus kembali lagi bersemangat, kembali lagi untuk membentuk budaya-budaya di dalam diri siswa maupun semua komponen di madrasah untuk lebih kembali kepada visi misi kita, yaitu berbudaya lingkungan, di mana target kita sebetulnya bukan mencapai penghargaan yang ingin kita raih, itu hanya sebuah imbalan saja, namun terbentuknya pribadi siswa dan semua komponen madrasah menjadi cinta lingkungan dan berbudaya lingkungan itu lebih diutamakan daripada sebuah penghargaan yang memang bisa saja terhapus atau bisa saja tergantikan. Sementara untuk tahun ini memang kami sedikit keterlambatan karena memang manajemen kami terkait dengan kepala sekolah kami yang selama 1 tahun meninggalkan kami langsung dua-duanya. Kepala yang pertama meninggal, kemudian 1 tahun berikutnya pengganti juga meninggal. Saya kira Bapak Kiai juga teman dekat dan bukan orang lain, sudah seakan-akan sudah kerabat. Ini menjadikan kami memang sedikit merasa terpukul dengan kegiatan ini. Kebijakan-kebijakan yang diberikan beliau-beliau akhirnya putus di tengah jalan, digantikan kepala baru, juga tertinggal karena wafatnya kepala yang kedua. Ini mendapat kepala baru, untungnya kepala yang sekarang bukan orang lain lagi tapi memang dari internal MTS dan dulu ketua tim di Adiwiyata Kabupaten. Mungkin untuk persiapannya sedikit tersendat karena sampai saat ini pun uji coba PTM di masa pandemi masih berlangsung 50%. Oh iya. Ini juga menjadi sebuah kendala. Gitu. Iya. Jadi perlu diketahui bahwa MA Al-Amin itu adalah sekolah imbas dari MTSN 1 Sumeneb. Jadi menginduk, MA Al-Amin 1 itu menginduk kepada MTSN 1 Sumeneb, sehingga kemudian kami dari Adiwiyata Kabupaten, Adiwiyata Provinsi itu sampai ke Adiwiyata Nasional itu selalu dibimbing oleh Mr. Eko ini. Jadi saya kira itu saja wawancara singkat kami dengan MTSN 1 Sumeneb. Semoga MTSN 1 Sumeneb tahun ini bisa melaju kepada doa yang sama Mandiri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.